juga di sini saya akan menjelaskan mengenai materi telaah kurikulum yang berjudul yaitu kurikulum IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan PKN di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama yaitu ada pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang B yaitu kurikulum IPA di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama ada mengenai kajian kurikulum IPA di Madrasah Ibtidaiyah. Jadi kelompok masalah yang nampaknya sulit dilakukan oleh para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi masalah-masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang A ada penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator, yaitu kompetensi dasar ini berisi dua hal, yaitu kata kerja dan materi pokok. Suatu kata kerja menunjukkan perubahan perilaku yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari materi pokok tertentu. Sedangkan materi pokok ini mencakup yang dipelajari oleh peserta didik. Kajian kebijakan kurikulum mata pelajaran IPA. Guru mata pelajaran wajib menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator. Setiap kompetensi dasar dijabarkan menjadi 3 atau lebih indikator. Yang B yaitu ada penjabaran materi pokok dalam kompetensi dasar menjadi uraian materi pokok dalam indikator. Materi pokok dalam kompetensi dasar adalah materi minimal dari segi cakupan materi, yaitu keluasan dan kedalaman materi. Materi minimal artinya batas bawah, tetapi batas atas tidak ditetapkannya. Tidak adanya batasan antara menyebabkan guru IPA mengalami kesulitan dalam menyusun silabus dan RPP. Yang terakhir yaitu yang C yaitu ada pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Dalam latar belakang tentang standar isi mata pelajaran disebutkan tujuan pelajaran dicapai oleh peserta didik melalui berbagai pendekatan, antara lain yaitu pendekatan induktif dalam bentuk proses inquiry ilmiah pada tataran inquiry terbuka. Media dalam pembelajarannya sekarang sudah melibatkan media yang bervariasi atau multimedia. Tayangan ini dapat digunakan secara interaktif. Jadi penggunaan multimedia ini membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan proses. Yang D yaitu buku teks pelajaran dan buku non-teks mata pelajaran. Jadi guru mata pelajaran atau disingkat dengan MAPEL ini akan sangat terbantu dengan adanya buku teks pelajaran yang telah dinilai dari aspek-aspek. Yang C yaitu ada kurikulum IPS di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama yaitu ada perkembangan kurikulum pendidikan IPS di Madrasah Ibtidaiyah. Jadi IPS ini merupakan suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu sosial atau disebut juga dengan sosial siensi maupun ilmu pendidikan. Yang kedua yaitu ada rasional mempelajari IPS. Jadi rasional mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah agar siswa dapat yang pertama ada mensistematisasikan bahan informasi dan atau kemampuan yang telah dimiliki
tentang manusia dan lingkungannya menjadi bermakna. Yang kedua yaitu ada lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan di antara lingkungan lainnya. Yang tiga yaitu ada kompetensi yang harus dimiliki siswa dari IPS. Yang pertama ada memperoleh suatu pemahaman dan apresiasi dasar tentang tradisi dan nilai Amerika berdasarkan pada pengetahuan sejarah dan pengembangan dan berfungsinya sistem pemerintahan konstitusional Amerika. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan mereka melaksanakan fungsi pembelajaran sepanjang hayat dan menguji serta mengevaluasi isu penting untuk seluruh Amerika. Yang D yaitu ada kurikulum materi matematika madrasah ibtidaiyah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi kurikulum matematika. Jadi menurut Hudojo menyatakan bahwa kurikulum matematika adalah suatu kurikulum yang berhubungan dengan matematika dan cara mengorganisasikan materi matematika menggunakan jawaban pertanyaan mengapa, apa, bagaimana, dan kenapa, siapa matematika diajarkan di sekolah. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum matematika. Ada pengembangan matematika secara tradisional. Jadi pembelajaran matematika secara tradisional ini dimulai dari awal munculnya kurikulum 1947 atau Rencana Pembelajaran 1947 hingga tahun 1974 sebelum ditetapkannya kurikulum 1975. Kekhasan lain dari pembelajaran matematika tradisional adalah bahwa pembelajaran lebih menekankan hafalan daripada pengertian, menekankan bagaimana sesuatu itu dihitung, bukan mengapa suatu itu hitungannya demikian, lebih mengutamakan kepada melatih otak, bukan penggunaan bahasa atau istilah dan simbol yang digunakan tidak jelas. Urutan operasinya juga harus diterima tanpa alasan dan seterusnya. Yang B yaitu pembelajaran matematika modern. Jadi, pembelajaran matematika modern ini resminya dimulai setelah adanya kurikulum 1975. Model pembelajaran matematika modern ini muncul karena adanya kemajuan teknologi. Yang C ada kurikulum tahun 1975. Jadi kurikulum tahun 1975 ini merupakan perubahan dari kurikulum 1968 dalam bidang matematika tersendiri pada tahun 1975. Ini terjadi perubahan dalam pengajaran matematika di Indonesia. Yang D yaitu ada kurikulum pada tahun 1984. Jadi pembelajaran matematika ini pada era 1980-an merupakan gerakan revolusi matematika. Jadi revolusi ini diawali oleh kekhawatiran negara maju yang akan disusul oleh negara-negara terbelakang saat itu seperti Jerman Barat, Jepang, Korea, dan Taiwan. Pengajaran matematika juga ditandai oleh beberapa hal, yaitu adanya kemajuan teknologi mutakhir seperti kalkulator dan komputer. Yang E yaitu ada kurikulum pada tahun 1994 atau GBHN pada tahun 1994. Jadi kegiatan matematika internasional begitu marak di tahun 90-an. Walaupun hal itu bukan hal yang baru, sebab tahun-tahun sebelumnya kegiatan internasional seperti Olimpiade matematika sudah berjalan beberapa kali. Yang F ada kurikulum
2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Jadi pada tahun 2004 ini pusat kurikulum mengeluarkan dokumen kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Yang G yaitu ada kurikulum pada tahun 2006. Jadi kurikulum ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai yang E adalah kurikulum bahasa Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai tujuan dan fungsi. Yang terakhir ada kurikulum PKN pada Madrasah Ibtidaiyah, yaitu kurikulum PKN ini adalah acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Di samping itu, untuk meningkatkan partisipasi aktif dan rasa bertanggung jawab, serta membiasakan bertindak cerdas dalam kegiatan masyarakat dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan.